Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan pembacaan buku sejarah yang ditulis oleh Buya Hamka yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Memasuki bagian keempat bab pertama. Dekat Malaka akan jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyhurlah nama Malaka di akhir abad ke-15 sebagai sebuah negeri besar di sebelah timur. Ia terletak dan berdiri di antara dua kerajaan besar yang megah, yaitu Cina dan Hindustan. Hindustan ketika itu diperintah oleh raja-raja keturunan Afghanistan Islam. Selat Malaka demikian ramai dilayari oleh kapal-kapal dagang yang menghubungkan antara Cina dan India. Pelabuhan Malaka adalah tempat kapal-kapal dagang itu singgah. Saudagar-saudagar Arab menamainya Mulakot, artinya tempat pertemuan segala dagang. Bangsa Moor Islam di Spanyol baru saja dikalahkan oleh raja suami istri Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Castile pada tahun 1492 Masehi. Pada tahun itu juga Christopher Columbus mencari jalan ke India karena terdengar kayanya, tetapi Amerika yang ia temukan. Yang bertahta di kerajaan Malaka ialah Sultan Mahmud Shah. Seluruh orang kenal bagaimana tabiat dan perangai Sultan Melayu itu. Ia seorang raja yang sangat tidak tahan melihat perempuan cantik, sehingga kadang-kadang untuk mencapai suatu maksud tertentu, orang-orang besar mendapat akal untuk melunakkan hati raja, yaitu memberikan hadiah perempuan sebagai pelunak hati beliau. Kadang-kadang ia merayap malam-malam, lupa akan muruahnya sebagai sultan, untuk memuaskan nafsunya. Suatu kali ia pernah mendengar kecantikan Putri Gunung Ledang yang bersemayam di atas puncak Gunung Ledang, gunung yang dipandang bertuah oleh penduduk Malaka. Padahal Putri Gunung Ledang itu bukan bangsa manusia, tetapi bangsa mambang, peri, dan dewa. Ia tidak peduli, belum senang hatinya sebelum putri gaib itu didapatnya, sehingga diutusnya seorang mendaki gunung itu untuk meminang putri. Akan tetapi syarat-syarat yang dikemukakan putri untuk menerima pinangannya berat belaka. Ia meminta hati tunggau, meminta jembatan emas, dan meminta darah raja sendiri semangkuk penuh. Seketika permintaan ini disampaikan oleh Laksamana Hang Tuah, kepala perutusan, kepada Baginda. Terasalah berat dan sukar permintaan itu. Yang terlebih lagi bagi Baginda ialah akan menyerahkan darahnya sendiri semangkuk. Alangkah beratnya. Meskipun demikian lemah budi Sultan, tetapi kekuatan kemasyhuran Malaka masih dapat dipertahankan karena Malaka mempunyai orang kedua yang sangat disegani, baik di dalam negeri Malaka sendiri atau oleh orang luar negeri, yaitu Bendahara Sri Maharaja. Segala siasat politik ke dalam dan di luar, pada hakikatnya bendaharalah yang mengendalikannya. Kemegahan kerajaan tetap dipelihara, muruah sultan dapat dijaga, negeri aman dan makmur, rakyat merasa mendapat perlindungan. Nama bendahara sama populernya ke luar negeri dengan nama sultan sendiri.
di India, di Tiongkok, di Siam Syahrun Nawi, dan di Majapahit. Bendahara Sri Maharaja menjadi buah mulut orang. Tidak ada kusut yang tidak selesai, tidak ada keruh yang tidak jernih bila tangan beliau yang memegang. Pada tahun 1509 Masehi, berlabuh armada Portugis di pelabuhan Malaka. Katanya, armada itu sebagai suatu utusan mahabah dari kerajaan Portugis. Akan tetapi, pada hakikatnya ialah menyelidiki pertahanan Malaka. Tatkala utusan armada Portugis dari Goa itu mendarat, yang mula-mula mereka tanyakan bukanlah sultan, melainkan bendahara. Apakah itu suatu politik memecah belah di antara sultan dengan bendaharanya, atau benar-benar karena bendahara lebih langsung hubungannya dengan luar negeri? Masih menjadi selidik ahli sejarah. Perutusan itu datang menghadap bendahara dan menyampaikan bingkisan tanda mahabah atau cinta dari kerajaan Portugis, yaitu sebuah kalung emas yang panjangnya sampai ke pusar. Kepala utusan sendiri yang mengalungkannya pada leher bendahara. Tidak berapa hari setelah upacara penyerahan itu, armada Portugis pun membongkar sauh dan meninggalkan Malaka. Kelihatan nian masyghul sultan. Mengapa bendaharanya lebih dikenal orang daripada dirinya sendiri? Dan kemasygulan itu diketahui oleh orang-orang istana yang dekat dan selalu mendekat kepada sultan. Kemasygulan sultan diketahui oleh mereka, dan ini kesempatan baik yang telah lama mereka tunggu-tunggu, sehingga setiap hari hanya kebusukan dan keburukan bendahara yang terdengar menjadi buah mulut. Banyak menjadi pembicaraan tentang pengaruh bendahara, tentang kesombongan bendahara, tentang kekayaan bendahara. Dalam pada itu, bendahara mempunyai pula seorang putri. Dalam pada itu, bendahara mempunyai pula seorang putri yang cantik, bernama Tun Fatimah. Sultan pernah meminang putri itu, dan bendahara tidak mau menyerahkan sebab putrinya telah bertunangan dengan Tun Ali. Tolakan pinangan ini pun menambah dendam kedua pihak. Akhirnya menjadi berita ramai di istana bahwa bendahara bermaksud hendak menumbangkan sultan dan hendak duduk menggantikan sultan. Bukti-bukti telah cukup diperbuat orang. Datanglah waktu yang telah lama ditunggu-tunggu itu. Sultan memutuskan bahwa bendahara adalah seorang pengkhianat besar, hendak menumbangkan sultan. Pada suatu ketika, datang utusan sultan ke rumah bendahara, menyampaikan titah sambil membawa keris untuk membunuh bendahara dan 4 orang keluarganya yang terdekat. Bendahara sendiri telah lama merasa bahwa ia dibenci di istana. Saat itu pun telah dinanti-nantikan. Banyak orang yang memberi nasihat agar ia melarikan diri ke luar negeri. Dengan senyum ia membantah nasihat itu. Tidak pantang bagi anak Melayu melanggar sumpahnya dengan raja. Saya ini adalah hamba baginda, apa hendaknya hamba patuhi. Bendahara dibunuh dalam rumahnya sendiri dengan keris raja. Muramlah Malaka sejak kejadian itu. Orang-orang yang jujur dan sudi berkorban kian lama kian hilang dan habis. Yang ada hanya buih-buih yang merapung seketika ombak besar. Yang ada hanya orang-orang yang menyembah, ampun tuanku, segala titah patik junjung. Kabar kematian bendahara lekas tersiar ke luar negeri. Setahun lamanya Malaka muram. Bahkan antara Sultan Mahmud Syah sendiri dengan putra kandungnya Sultan Ahmad Syah timbul perpecahan karena si anak lebih progresif daripada ayahnya. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1511 Masehi, datanglah serangan dari armada Portugis. Malaka bertahan dengan gagah berani di bawah pimpinan putra sultan, yaitu Ahmad Syah. Dibantu oleh bendahara Lubuk Batu yang telah tua pikun, hatinya masih gagah tetapi tidak berdaya lagi. Di hari yang pertama masih dapatlah Malaka bertahan dengan gagah berani,
Tetapi di hari yang kedua, pertahanan Malaka telah roboh karena perpecahan yang ada di dalam negeri. Bendahara Lubuk Batu yang telah tua pikun itu melihat tentara Portugis telah mendarat, dengan mata gelap menghalaukan gajahnya menantang tentara besar itu. Anak buahnya dengan keras menghalangi maksud beliau. Dengan murka beliau berkata, biarlah aku bersama hancur dengan Malaka ini. Malaka telah diduduki musuh. Sultan Mahmud Syah melanggar adat istiadat asli Melayu. Ia mengundurkan diri dari Malaka bersama keluarganya. Di antaranya ialah istrinya, Tun Fatimah, anak mendiang Bendahara Sri Maharaja, yang telah diantarkan ke istana setelah ayahnya mati dibunuh. Sultan Mahmud Syah lari ke Kopak dan akhirnya ke Kampar. Di sanalah ia wafat dengan gelar marhum mangkat di Kampar. Istiadat Melayu yang dilanggar Baginda itu ialah, kalau negeri kalah, rajanya hendaklah mati. Ketika saya membuat catatan perbendaharaan lama ini, anakku bertanya, guna apa ayah menuliskan sejarah jatuhnya Malaka di saat seperti sekarang? Apakah ayah percaya akan teori sejarah mengulang dirinya? Saya jawab, tidak nak. Sejarah tidaklah mengulang dirinya. Akan tetapi perangai manusia di segala zaman, baik dalam nama feodalisme atau demokrasi atau diktator, adalah sama saja. Masya Allah. Demikianlah sejarah yang ditulis oleh Buya Hamka berkaitan Malaka, jatuhnya Malaka, detik-detik jatuhnya Malaka. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang ditulis oleh Buya Hamka sebagai pelajaran untuk kita untuk selalu mempertahankan bangsa negara kita, Indonesia tercinta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.